Selamat pagi. Oke, Ibu Bapak Saudara, hari ini kita masih belajar tentang tokoh Natal. Minggu kemarin kita belajar tentang Simeon dan hari ini kita belajar Hana. Hana yang ini tentu saja beda dengan Hana yang sering kita dengar ketika seorang perempuan mandul dan menginginkan seorang anak. Dan perempuan ini selalu dihina oleh madunya karena dia tidak punya anak, maka dia berada di rumah Tuhan untuk berdoa dan Tuhan mengabulkan itu. Ini beda, Hana yang itu adalah ibu daripada Samuel, Hana yang ditulis di dalam perjanjian lama. Sedangkan Hana yang kita pelajari hari ini adalah Hana yang tertulis di dalam perjanjian baru yang kita akan pelajari dalam kisah Natal ini. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat 38. Jadi hanya 3 ayat, mari kita pelajari bersama-sama karena dalam ayat-ayat ini ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-36. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara-saudara, adalah berkat jika seseorang punya kesempatan untuk berjumpa dengan bayi Mesias. Simeon mendapatkan hak istimewa melihat secara langsung bayi Mesias itu. Sehingga dia berkata, sekarang aku sudah melihat Mesias, izinkan, biarkan aku pergi dengan damai. Kemarin kita sudah baca, tokoh yang kedua yang mendapat kesempatan langsung untuk melihat bayi Mesias adalah Hana. Ada beberapa hal menarik yang kita bisa pelajari dari Hana sehingga dia punya hak istimewa bisa berjumpa dengan bayi Mesias. Hal yang pertama, sebuah teladan iman yang kita bisa lihat dari seorang Hana, ayat yang ke-37. Mari kita baca ayat yang ke-37 bersama-sama bagian yang B. Mulai kata ia, 2, 3. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, orang berada di bait Allah itu biasa. Apalagi orang Yahudi, mereka memang harus berada di bait Allah. Paling tidak dalam setahun 3 kali dalam perayaan hari raya, mereka diwajibkan untuk berada di bait Allah. Tetapi yang satu ini beda, karena tidak hanya sekedar pergi ke bait Allah, tidak hanya sesekali berada di bait Allah, tetapi Alkitab menulis tidak pernah meninggalkan bait Allah, berdoa, berpuasa siang dan malam. Ibu bapak saudara, orang Kristen ke gereja itu biasa. Hari ini toh kita berada di gereja. Tetangga Anda yang Kristen pergi ke gereja. Keluarga Anda yang Kristen pergi ke gereja. Pergi ke gereja menurut saya hal yang biasa. Banyak orang melakukannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa belajar dari sosok Hana ini? Hana tidak hanya berada di rumah Allah, tetapi tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya ada konsistensi dalam pengiringannya kepada Tuhan. Ibu bapak saudara, berada di gereja kita pernah melakukannya. Kita mungkin beberapa kali melakukannya atau mungkin kita sering melakukannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita konsisten melakukannya?
Karena kata kuncinya sebetulnya cukup sederhana. Apa yang membuat Hana dapat privilege dari Tuhan? Karena imannya sangat konsisten, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ini bicara soal sebuah kedisiplinan rohani yang luar biasa. Karena dia tidak pernah sekalipun meninggalkan bait Allah. Pertanyaan saya buat Anda, apakah kita tidak pernah meninggalkan bait Allah? Mungkin kita berkata, ya Pak, kan kami ada keperluan, kami ada jagong, kami capek, kami masih ngantuk, kami ada halangan, kami ada teman, kami lama tidak dolan. Banyak saudara, kalau itu kita temukan coba alasannya, banyak yang membuat kita tidak konsisten dalam kekristenan kita. Hari ini mungkin khotbahnya sederhana Bapak Ibu Saudara, dan kemungkinan kalau Anda bergereja di tempat ini, khotbah-khotbah yang Anda dengar adalah khotbah-khotbah yang sebetulnya sederhana. Saya adalah orang tipikal praktis, orang yang berpikir bahwa yang penting ketika beribadah di gereja kita bisa tangkap sesuatu dan praktek untuk melakukan. Hari ini cuma sederhana belajar dari Hana, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ini bicara soal disiplin rohani. Apakah kita punya konsistensi dalam mengikut Yesus? Kira-kira 3-4 bulan yang lalu kita launching sama-sama Bible Everyday. Saya menginginkan jemaat Tuhan semuanya membaca Alkitab, urut dari Kejadian sampai Wahyu. Dan demi itu Ibu Bapak Saudara, saya belajar juga konsisten. Setiap saat saya membuat video untuk Anda bisa membaca Alkitab dan Anda bisa mendapat berkat dari pasal demi pasal yang Anda baca. Pertanyaan saya, awal pertama sampai mungkin seminggu Anda konsisten, 2 minggu pertama Anda konsisten, sebulan pertama Anda masih konsisten. Tapi pertanyaan saya, siapa yang sampai hari ini masih mengikuti Bible Everyday? Berikanlah sedikit penghiburan buat saya. Masih? Banyak ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang sulit itu konsistensinya. Saya tahu kalau di dalam kitab Kejadian itu banyak cerita menarik. Nanti kalau sudah masuk ke Keluaran, pasal-pasal pertama masih menarik. Pasal pertama sampai 14 sampai 15 masih menarik. Lalu kalau sudah masuk Keluaran pasal 20-an ke atas, lalu kemudian lanjut imamat, itu cerita tentang kemah suci, itu cerita tentang korban persembahan, itu cerita tentang korban bakaran, itu cerita tentang membuat kita kok kurang menarik, ceritanya kok mirip, ceritanya kok membosankan. Dan banyak orang akhirnya tidak konsisten menyelesaikan pembacaan Alkitabnya. Tapi hari ini belajarlah konsisten dengan iman kita, punya disiplin dengan iman kita. Pikirkan baik-baik, yuk kita renungkan. Seandainya Hana tidak konsisten dan sesekali ada di rumah Allah dan di lain waktu tidak di rumah Allah, bisa enggak ada kemungkinan ketika Hana justru tidak ada di rumah Allah, Maria dan Yusuf sedang membawa bayi Yesus ada di rumah Allah. Sehingga bahasa Jermannya adalah telisipan, you know. Jadi Yesus ada di bait Allah, padahal ini mungkin dinanti-nanti oleh Hana, dan Hana sedang tidak di bait Allah. Mereka tidak pernah berjumpa, mereka tidak pernah bertemu. Dan itu kerugian besar secara rohani. Pernahkah Anda berpikir seperti ini? Misalnya Anda duduk sebagai jemaat, Anda dengarkan khotbah. Lalu kemudian Anda merasa khotbah ini sangat memberkati Anda. Lalu kemudian Anda teringat akan keluarga Anda. Anda teringat, aduh seandainya suamiku hadir dalam ibadah ini, firman ini pasti memberkati dia. Anda pernah seperti itu? Betul enggak?
Anda berpikir, seandainya sahabatku yang itu datang mendengarkan khotbah ini, tentu dia akan sangat dikuatkan. Mungkin kita berulang kali menyayangkan, seandainya orang itu hadir dalam ibadah ini, firman-Nya itu pas buat dia, cocok buat dia, sangat memberkati dia. Makanya saudara, kita pun bisa mengalami hal yang sama, bukan? Apakah Anda menangkap apa yang saya maksud? Kita membutuhkan sebuah jawaban dari Tuhan. Kita hadir tidak, hadir tidak. Kadang ada di bait Allah, kadang tidak. Giliran kita butuh jawaban, kita pas tidak ada di rumah Allah. Dan itu sebuah kehilangan message yang sangat penting dalam hidup. Makanya saya mengajak kita belajar untuk konsisten dengan iman kita. Punya kedisiplinan rohani untuk rohani kita. Saya tahu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara semuanya. Butuh stamina rohani yang kuat, butuh disiplin rohani yang kuat. Saya mengenal orang-orang seangkatan saya ketika masih SMA begitu menggebu-gebu dengan Tuhan. Yuk kita nostalgia sebentar. Ingatkah temanmu se-SMA misalnya? Menggebu-gebu dengan Tuhan dan seolah-olah hidupnya hanya untuk Tuhan. Lalu kemudian hari ini apakah mereka masih menggebu-gebu untuk Tuhan? Seangkatan saya ada orang yang kalau bicara soal cinta kan Tuhan, seolah-olah mereka di zaman itu berkata, nyawa pun aku kasih kepada Tuhan. Pengen masuk sekolah teologi, pengen jadi pendeta, pengen jadi hamba Tuhan, menggebu-gebu melayani. Hari ini masihkah sama menggebu-gebunya? Seangkatan dengan saya, ada dulu saudara, saya lihat hamba Tuhan yang luar biasa, punya talenta yang luar biasa, diundang kemana-mana. Tapi hari ini dia sudah tidak jadi hamba Tuhan lagi. Hari ini bahkan sudah tidak ke gereja lagi. Tidak gampang untuk punya konsistensi dalam iman kita. Tidak gampang seperti Hana yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saya sungguh rindu jemaat Tuhan miliki konsistensi dalam kerohanian kita. Hari ini kita berada di rumah Allah. Minggu depan kita berada di rumah Allah. Tahun depan kita berada di rumah Allah. Bahkan nanti umur kita terus bertambah. Saya tetap mengenal Anda sebagai orang-orang yang cinta akan Tuhan. Anda pun mengenal saya sebagai pemimpin rohani yang punya konsistensi dengan pelayanan. Anda tidak hanya lihat hari ini kami menggebu-gebu dalam pelayanan. Nanti tahun depan Anda sudah tidak lihat api dalam diri kami. Nanti tahun-tahun berikutnya bahkan kami sudah tidak melayani. Saudara, yang seperti itu banyak terjadi. Belajar dari Hana, mari konsisten dengan iman kita. Dulu kita cinta Tuhan, hari ini tetap cinta Tuhan. Sampai mati pun tetap cinta Tuhan. Katakan amin. Dulu menggebu-gebu dengan Tuhan, hari ini kita tetap menggebu-gebu dengan Tuhan. Sampai kapanpun kita menggebu-gebu dengan Tuhan. Pepatah Jawa ada yang berkata, obor belarak. Tahu ya obor belarak? Dan pepatah Indonesia berkata, hangat-hangat tahi ayam. Anget tapi sebentar aja, panas sebentar aja. Hari ini jaga kehidupan rohani kita. Cinta Tuhan, semangat melayani Tuhan seperti Hana lakukan. Berdoa, berpuasa siang dan malam. Ini bicara soal konsistensi. Tidak pernah meninggalkan bait Allah, bicara soal konsistensi. Saya sungguh rindu jemaat Tuhan memiliki disiplin rohani. Baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, memiliki disiplin rohani. Itulah yang sebetulnya membuat kita kuat. Itulah yang membuat kaki kita tetap tegak berdiri. Banyak orang hanya berpikir bahwa kalau ingin memiliki atau menjadi orang yang luar biasa hanya dalam momen-momen tertentu. Kalau dalam acara KKR, kalau sekiranya gereja ini mengundang pengkhotbah hebat. Kalau saya berpikirnya bukan seperti itu. Saya justru berpikirnya adalah latihan setiap hari itu yang lebih menentukan.
Percayalah, Anda hadir secara rutin, Anda baca Alkitab secara rutin, Anda berdoa secara rutin. Kelihatannya itu sederhana, tapi sesungguhnya yang membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat justru dari hal-hal sederhana itu. Percayalah, Anda diundangkan pengkhotbah hebat, tapi sebulan sekali saja Anda mendengar firman Tuhan. Dibandingkan dengan pengkhotbah biasa, tapi Anda dengar tiap hari, banyak akan berbeda hasilnya. Jadi yang pertama, belajar dari Hana, punya disiplin rohani. Yang kedua, ayat yang ke-38. Mari kita baca ayat ini. Ayat yang ke-38. Hal kedua apa yang kita bisa pelajari? Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Hal yang kedua, mengucap syukur kepada Allah. Hana mengucap syukur kepada Tuhan. Hari-hari ini kita kehilangan banyak kesempatan untuk mengucap syukur hanya gara-gara situasi yang kita rasa tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Hari-hari ini kita ketemu dengan banyak orang yang isinya mengeluh. Hari-hari ini kalau Anda buka sosial media, lebih banyak berita mana? Berita positif atau negatif? Berita yang memberikan kekuatan, penghiburan, atau berita yang justru membuat kita takut dan menjadi cemas? Hari-hari ini terlalu banyak orang suka mengeluh dibandingkan dengan orang yang suka mengucap syukur. Sudah dapat 8, mestinya bagus. 8 dari 10 bagus. Tetapi orang selalu ributkan kenapa 8 dan tidak 10. Ributkan duanya ibu bapak. Anak kita dapat nilai 9, tetapi yang 9 tidak kita syukuri. Tapi kita tanya kepada anak kita, yang satu ini kok bisa salah? Betul enggak? Anda punya mobil mulus, hanya satu yang sedikit baret. Fokus kita kepada yang baret itu terus. Hidup kan seperti ini. Makanya dilatih dalam hidup ini mengucap syukur. Karena hidup bukan soal apa yang kita inginkan. Karena hidup tidak bisa kita prediksi seperti yang kita harapkan. Karena hidup kadangkala malah di luar apa yang kita rencanakan. Siapa sangka tahun ini keadaannya seperti ini. Tidak ada orang yang pernah menduga sebelumnya. Siapa sangka perusahaan-perusahaan besar banyak yang bangkrut. Siapa sangka toko-toko besar sekarang tutup. Siapa sangka? Siapa sangka tahun ini PHK besar-besaran terjadi. Di luar dari apa yang kita rencanakan. Belajarlah mengucap syukur, sebab rencana Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Kalau saya ingat cerita Natal, Yusuf dan Maria, dia mungkin sudah punya planning. Planningnya adalah dia akan kembali ke kotanya untuk melakukan sensus di sana, lalu kemudian membangun persiapan untuk menikah dan seterusnya. Tapi siapa sangka di tengah jalan, tiba-tiba ada interupsi. Allah mengintervensi hidupnya. Malaikat datang kepada mereka bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus, Mesias itu. Saudara, planning mereka tiba-tiba berantakan semuanya. Apa yang sudah mereka susun dengan rapi, dengan susah payah, tiba-tiba Tuhan interupsi hidup mereka. Tapi yang luar biasa, Maria bisa berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tahun ini berapa banyak kita punya planning. Dan tahun ini juga planning kita berantakan. Anda punya planning tahun ini ingin membuat bisnis baru. Tapi nyatanya terjadi seperti sekarang. Nyatanya apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Tahun ini kita punya planning menikah. Siapa di sini tahun ini punya planning menikah? Adakah? Saya punya sahabat yang tahun ini menikah. Kali ini menikah dengan deg-degan. Hampir semuanya tidak seperti planning. Sudah direncanakan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Tiba-tiba diundur karena pemerintah menganjurkan dan tidak hanya menganjurkan, membuat keputusan
Tidak boleh ada kerumunan orang banyak, diundur saudara. Lalu kemudian peraturannya dicabut lagi. Sudah pasang undangan, lalu kemudian terjadi lagi, zonanya merah, diundur lagi. Saya ketemu dengan kemarin ngobrol dengan anaknya Pak Agustiadi yang beberapa kali khotbah di tempat kita. Dan dia mengatakan, ini menikah kok serba tidak pasti. Jadi rasanya deg-degan terus. Jangan-jangan nanti sudah disepakati tanggalnya dan tiba-tiba diganti lagi. Makanya kalau Anda terima undangan itu, saya kebetulan terima undangannya. Undangannya itu sudah ada label stikernya saudara. Artinya apa? Itu tanggal yang lama ditutup. Artinya apa? Berganti planningnya. Dalam hidup ini Anda punya planning apa? Planning buat anak, ingin anak nambah. Saya mendengar ada orang berkata, tahun ini tidak berani punya anak, situasinya seperti ini. Karena tidak tahu juga. Anda mungkin punya planning, tahun ini mau liburan. Tahun ini biasanya akhir tahun kita pergi liburan bersama dengan keluarga. Saya biasanya kalau di Lebaran, akhir tahun biasanya mengambil waktu beberapa hari liburan bersama dengan keluarga. Tapi tahun ini juga tidak terwujud ibu bapak saudara semuanya. Kita punya planning tapi berantakan semuanya. Pertanyaannya, tetapkah kita bisa bersyukur kepada Tuhan yang kita yakin Dia punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Amin. Rencana kita hanya melihat sejauh apa yang kita lihat secara mata. Tapi rencana daripada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang jauh di depan sana Tuhan sudah menyiapkan hal-hal terbaik bagi kita. Maka ketika kita punya rencana dan Tuhan mengintervensi, belajarlah jangan bersungut-sungut. Belajarlah janganlah kita mengeluh. Jangan dan stop yang namanya komplain dengan Tuhan. Banyak orang Kristen sukanya komplain dengan Tuhan. Jangankan dengan Tuhan, dalam hidup sehari-hari komplain terus. Naik pesawat, komplain. Pernah naik pesawat komplain? Komplain gara-gara apa biasanya? Jadwalnya molor, delay. Harusnya berangkat jam 10, berangkatnya jam 11. Molor 1 jam. Komplain, betul enggak? Berulang kali saya lihat pemandangan di mana di ruang tunggu bandara selalu yang namanya meja resepsionis berkali-kali didatangi orang hanya sekedar komplain. Bukannya apa saudara, saya hampir jarang banget yang namanya komplain. Sebab kalau kita komplain pun apakah menyelesaikan keadaan? Enggak juga. Dan kadang-kadang menurut saya juga agak enggak logis. Maksudnya gini, misalnya saya kasih contoh tadi soal naik pesawat. Lah pesawat yang kita pilih itu hewan darat tapi punya sayap. Makanya kalau telat ya wajar saudara. Larinya enggak bisa kenceng terbangnya. Wong dia hewan darat kok. Lah cuma punya sayap. Kenapa pilih hewan darat punya sayap? Karena apa saudara? Karena murah, betul enggak? Lah kita pilihnya murah, pengennya on time, kan ya agak sulit. Kalau pilih yang on time, larinya kenceng, ya itu yang benar-benar hewan yang terbang. Kalau hewan darat, pakai sayap, ya enggak bisa toh terbangnya kenceng saudara. Bukan saya gimana-gimana, saya pilihnya yang tetap hewan darat itu. Karena lebih murah. Jadi kalau telat-telat dikit, iya enggak apa-apa, enggak usah komplain. Lah banyak orang bayarnya murah, pengennya fasilitasnya mewah. Makan harga 5.000, 10.000 komplain. Kok enggak enak ya? Lah 5.000 kok saudara. 5.000 minta enak. Kok panas ya? Lah bayarnya berapa saudara? Maksud saya adalah belajarlah menyesuaikan diri kita. Belajarlah mengucap syukur. Toh komplain juga tidak menyelesaikan keadaan, bukan? Jadi orang jangan rewel. Halo di sini, bapak-bapak ada yang rewel, angkat tangannya.
komplain terus. Istri masakan apa, komplain terus. Contoh gembala Anda tidak pernah komplain masakan istri. Enak tidak enak, tanya istri saya, pernahkah sekali saja saya komplain makanannya tidak enak? Tidak pernah. Cuma biasanya tandanya gini, kalau saya diem berarti kualitasnya biasa. Tapi kalau saya puji berarti enak. Loh saudara, bijak kan? Saya tidak komplain. Cuma dia tahu kalau hari itu tidak ada pujian berarti tidak seperti biasanya. Nah kenapa? Ini kan hal kecil. Tapi tahukah Anda, hal kecil itu membentuk kebiasaan kita, termasuk hubungan kita dengan Tuhan loh. Kenapa saya jarang komplain? Karena saya tidak mau keluarga saya akan jadi keluarga yang suka komplain. Saya tidak mau anak saya, Brian lihat papahnya dikit-dikit komplain, nanti dia akan jadi orang yang suka komplain. Ini anak ini jarang banget komplain. Ini anak paling nerimo sedunia, saudara. Lebih daripada bapaknya loh. Betul, mau makan kemanapun iya. Dan selalu kalau tanya, jarang dan hampir tidak pernah saya mendengar jawaban dari Brian ini. Masakannya enak enggak? Maksudnya ke rumah makan, ke restoran. Selalu jawabannya enak. Dimanapun juga. Saya cuma pengen tahu ukuran enaknya dia dengan cara membandingkan. Kalau di sini dengan di situ enak mana? Lah baru dia jawab enak di sana. Tapi enggak pernah komplain. Kenapa? Saya latih dia. Supaya kita hidup ini jangan dikit-dikit komplain. Sebab itu akan membawa hidup kita dengan Tuhan juga suka komplain. Kayak bangsa Israel itu bangsa pikun, saudara. Tahu yang saya maksud bangsa pikun? Maaf ya orang-orang tua, mbah-mbah, emak-emak di sini. Orang tua itu, ini sedikit intermezzo, penting untuk anak-anak paham. Nanti kalau sudah tua, termasuk saya, menurut penelitian, semakin tua, ingatan jangka pendek ini akan semakin hilang. Yang masih tertancap kuat itu ingatan jangka panjang. Makanya cucu-cucu di sini, kalau eyangmu, mbahmu menceritakan tentang sejarah zaman 45, itu wajar. Karena yang ada di memorinya itu ingatan jangka panjang. Tapi kalau ingatan jangka pendek, pintunya sudah ditutup belum? Kan seringkali lupa loh. Betul enggak? Sudah ditutup, datangi lagi. Sudah belum ya? Baru jalan sebentar, kompornya sudah dimatikan belum? Anda sudah tanya 5 menit yang lalu, ditanya lagi. Please anak-anak sabarlah dengan orang tuamu. Karena orang tuamu semakin tua, ingatan jangka pendeknya akan menurun. Makanya ditanya diulang-ulang, ya jawablah berulang-ulang. Sebab suatu saat kita pun akan jadi tua. Dan pikiran jangka pendek kita pun akan bisa melemah gitu loh. Ini namanya pikun, enggak apa-apa. Namanya juga umur. Ya tapi kebangetan ini bangsa Israel. Ini bangsa pikun. Kok bisa? Bukankah barusan saja mereka melihat 10 tulah Tuhan demonstrasikan, mujizat Tuhan nyatakan. Enggak main-main loh ini 10 tulah. Ini perkara spektakuler. Bisa membuat mereka keluar dari Mesir, itu spektakuler. Dan ketika mereka tidak hanya keluar dari Mesir, mata mereka melihat secara langsung bahwa Tuhan menolong mereka. Tapi ini bangsa komplain terus, lupa terus. Barusan lihat 10 tulah dinyatakan oleh Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir dikejar oleh tentara Firaun, mereka marah-marah dengan Musa. Apakah engkau membawa kami untuk mati di sini? Musa berdoa kepada Tuhan dan melalui kuasa oleh Tuhan, maka laut terbelah jadi 2. Mereka bisa menyeberangi laut itu di dataran kering. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Firaun dan tentara Mesir dikuburkan hidup-hidup di laut Teberau. Ini kan mujizat besar. Tetapi begitu mereka melihat mujizat ini menyeberangi laut Teberau, mereka tibalah di satu tempat yang namanya Mara. Mereka tidak dapat air, komplain. Ada air,
airnya pahit, komplain. Maka Tuhan buat mujizat, dari air pahit menjadi air yang mereka bisa minum. Lalu kemudian mereka melakukan perjalanan ke satu tempat yang namanya Elim, komplain lagi. Mereka kayaknya pikun. Beberapa hari yang lalu Tuhan buat mujizat. Beberapa hari yang lalu Tuhan buat mereka yang tidak bisa minum diberikan minum. Kalau dulu bisa, bukankah sekarang mestinya bisa? Tapi mereka tidak ingat akan itu. Mereka cuma komplain, komplain, dan komplain. Di Elim mereka komplain. Minta roti, dikasih roti. Komplain, kok dapatnya cuma roti di Mesir. Kami bisa makan sayur, kami masih bisa makan daging. Komplain lagi, Tuhan kirim burung puyuh. Komplain lagi, kalau makanannya sama terus. Ini bangsa sukanya komplain, tidak mengucap syukur. Coba pikirkan baik-baik. Jangan-jangan kita ini juga seperti bangsa Israel. Dikit-dikit komplain, komplain. Diberkati, kok kurang banyak Tuhan. Halo? Kita masih meributkan, kok berkatnya kurang banyak. Sementara yang lain saja untuk dapat berkat setengah mati. Kita komplain, makanan yang kurang enak. Yang di luar sana untuk bisa makan saja sudah sangat berat. Makanya dalam hidup ini saya mengajak Anda semuanya jemaat, jangan dikit-dikit komplain. Kalau Anda komplain terus dengan pasanganmu, sementara pasanganmu sebetulnya jauh lebih baik dibandingkan dengan pasangan di luar sana. Komplain dengan anak-anakmu, padahal anak-anakmu pun sudah melakukan yang terbaik. Mertua komplain dengan menantunya. Menantu komplain dengan mertuanya. Kenapa tidak milih mengucap syukur? Amin. Amin saudara. Ayo coba direnungkan. Bukankah dalam hidup ini ada banyak hal yang kita syukuri? Bahkan kalau kita menghitung berkat Tuhan, tidak ada habis-habisnya loh. Sekarang PR, pulang dari tempat ini coba. Kasih 2 kolom, berkat, masalah. Masalah memang selalu ada, tapi kalau Anda hitung berkatnya, selalu berkat itu jauh lebih besar daripada masalahnya. Betul Ibu Bapak? Lalu kalau lebih besar masalah, lebih besar berkat dibanding masalah, kenapa masih komplain? Dalam ibadah tidak ada yang sempurna, tidak apa-apa. Natal kemarin berjalan dengan sangat bagus, banyak jemaat kasih support ke kami, apresiasi. Natal berjalan dengan lancar, Natal berjalan dengan baik, simple, sederhana, tapi sangat jadi berkat. Ada enggak kesalahan di sana sini? Ada? Tanyalah pemain musik, ada enggak? Tanyalah penyanyi, ada enggak? Ada. Tapi jangan lihat kesalahannya. Kenapa mesti dalam ibadah ngeributi suara yang sedikit fales? Kenapa kita tidak belajar? Fales sedikit gak apa-apa lah. Toh ini kan live. Masa kan enak disetelkan tape saudara. Itu anti fales itu. Karena diulang-ulang terus. Belajarlah mengucap syukur. Khotbah juga tidak ada yang sempurna. Khotbah saya juga tidak sempurna. Kadang-kala mungkin sangat menarik, kadang-kala mungkin sangat membosankan. Yang makanan kan ya sama saudara, ada kalanya excited, ada kalanya biasa. Belajarlah mengucap syukur. Amin, amin. Ya kalau kita jadi jemaat yang suka mengucap syukur, kita jemaat yang dewasa dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan selesai di ayat ini. Ayat yang ke-38, apa yang kita bisa pelajari dari Hana? Yang pertama, tidak pernah meninggalkan bait Allah, artinya punya konsistensi dalam iman, disiplin rohani yang luar biasa. Yang kedua, belajar mengucap syukur. Yang ketiga, ayat yang ke-38.
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hal yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Hana adalah begitu dia bertemu dengan bayi Yesus, dia menceritakan hal itu tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Di luar sana banyak orang sedang menanti-nantikan kelepasan. Mereka yang rumah tangganya berantakan, mereka menanti-nantikan pemulihan dalam keluarga rumah tangga. Orang tua yang mereka menanti-nantikan anaknya kembali pulang. Usaha yang bangkrut, mereka menanti-nantikan pengharapan. Di luar sana ada orang yang sakit dan kehilangan harapan. Mereka menantikan kelepasan. Siapa yang memberikan harapan kepada mereka? Siapa yang bisa menguatkan mereka? Siapa yang bisa membawa mereka yang sedang mengalami masalah ini bisa mengalami kelepasan? Kita orang percaya harusnya seperti Hana menceritakan tentang Yesus, mengabarkan Injil kepada mereka, bersaksi kepada mereka, bawa mereka kepada Yesus, sumber jawaban. Yang terakhir ini saya ingin menekankan, jadilah jemaat Tuhan yang suka bersaksi. Bersaksi adalah membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa kepada Kristus. Karena satu kali yang akan ditanya dalam hidup kita adalah bukan seberapa banyak kekayaan yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak buah yang kita persembahkan untuk Tuhan. Dan buah yang terbaik adalah jiwa-jiwa. Alkitab berkata, satu jiwa bertobat, seisi surga gegap gempita, malaikat bersuka cita. Siapa bawa jiwa kepada Tuhan? Dan saya pesan kepada saudara, ini penting. Jiwa yang pertama-tama Anda harus menangkan adalah keluarga Anda sendiri. Pria-pria di sini, bapak-bapak di sini, izinkan saya beritahu sebuah message penting yang perlu kita dengar semuanya. Seandainya semua pria-pria tahu akan tanggung jawab ini. Seringkali anak kita tidak percaya kepada Yesus. Karena kita orang tua lalai menceritakan Yesus, menuntun mereka untuk percaya Yesus. Betul enggak? Siapa di sini yang percaya Yesus karena diinjili oleh orang tuanya? Tolong angkat tangan. Orang tuanya yang ngajak anaknya bicara, menceritakan tentang manusia berdosa, menceritakan tentang kebutuhan akan juru selamat, dan menuntunnya untuk percaya Yesus. Kita, termasuk saya, adalah produk pertobatan karena masuk ke gereja. Iya, kalau di gereja, dia dijamah dan mendengar berita pertobatan. Kita bertobat karena produk KKR. Iya, kalau ada KKR. Kita adalah produk pertobatan karena acara retreat. Iya, kalau ada retreat. Padahal seharusnya setiap orang tua, khususnya pria, karena Anda imam, Anda harus bawa anak Anda kepada Kristus. Karena satu kali yang dituntut itu orang tuanya loh. Tidak main-main. Kalau Anda ikuti Bible Everyday beberapa waktu yang lalu, cerita tentang Musa yang hendak direncanakan. Tuhan mengikhtiarkan hendak membunuh Musa. Anda pernah itu? Pak Andri tanya kepada saya, kok bisa ya? Tuhan yang ngutus Musa, tiba-tiba di tengah perjalanan, Tuhan hendak membunuh Musa. Anda yang agak bingung, mungkin Anda tidak ikuti Bible Everyday. Tapi kalau Anda ngikuti, Anda tahu jawabannya. Kenapa? Karena Musa lalai menyunat anaknya. Karena pada waktu itu setiap anak harus disunat. Anak kecil kan tidak mungkin menyunat dirinya sendiri. Menyunat itu dilakukan oleh orang dewasa yang sudah punya tanggung jawab atas dirinya. Dan anak-anak juga ikut. Lah anak-anak ini siapa yang melakukan? Orang tuanya. Makanya ketika orang tua lalai, urusannya dengan Tuhan. Makanya saya pesan kepada orang tua di tempat ini. Jangan tunggu anak Anda percaya Yesus.
karena pendeta yang mengkhotbahkan untuk percaya Yesus. Jangan tunggu, apalagi ajak anak Anda kirim ke KKR, kirim ke retreat, ya itu baik, itu betul. Siapa tahu bertobat di sana. Tapi mesti message tentang Injil, orang tua sendiri yang harus melakukannya. Saya sangat tidak rela, saya memberitakan Injil kepada banyak orang. Tapi anak saya sendiri tidak pernah mendengar Injil dari mulut saya sendiri. Makanya di hari ulang tahun Brian yang ke-13, pagi-pagi, saya ucapkan selamat ulang tahun tentunya, dan kasih kado tentunya, dan makan-makan enak tentunya. Tapi di hari itu juga saya ajak dia bicara secara pribadi tentang kebutuhan kita sebagai manusia berdosa. Saya ingatkan bahwa dia butuh juru selamat. Saya tuntun dia percaya Yesus dan dia terima Yesus dalam hatinya di usianya yang ke-13 tahun. Makanya dalam Instagram saya beberapa waktu yang lalu ketika saya upload foto baptisan Brian, saya ini dapat anugerah. Saya yang tuntun dia untuk percaya Yesus. Dan tidak hanya itu, saya juga yang dapat anugerah membaptiskan dia. Tapi paling tidak bagi kita jemaat, kalau Anda hendak membaptiskan anak Anda, kan Anda harus sekolah teologi ya dulu, kelamaan. Tidak usah, tapi yang paling penting, tuntun anak Anda harus percaya kepada Yesus. Kalau anakmu sudah percaya kepada Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau anakmu, ini ya, anak kita yang masih sekolah minggu, saya masih punya PR lagi untuk Wilson. Yuk, yang masih sekolah minggu, jangan tunggu gereja ini yang kabarkan Injil buat anak kita. Kita loh orang tua. Nanti kalau usianya sudah cukup aja. Kalau usia masih 5 tahun diajak terima Yesus gitu ya, kurang bijak, belum ngerti gitu. Tapi kalau nanti sudah masuk remaja, ajak ngomong secara pribadi. Jangan sampai saya khususnya hamba Tuhan, saya bawa orang percaya Yesus. Anak saya sendiri tidak terselamatkan. Aduh, nyeselnya luar biasa. Saya tidak mau itu. Makanya saya punya doa sama Tuhan. Tuhan, anak saya besok yang harus kabarkan Injil harus saya sebagai orang tuanya. Saya berdoa kita semuanya orang tua di sini melakukan itu untuk anak-anak kita. Amin. Amin Ibu Bapak. Anak-anak kita ada yang remaja mulai tantangan kan. Tantangannya apa? Kenapa kita agak grogi memberitakan Injil? Bukannya karena apa-apa. Kalau hidup kita sehari-hari tidak benar, tantangannya adalah anak kita tidak mungkin percaya dengan apa yang kita katakan. Percaya Yesus. Kalau kita dibalik, papa sendiri tidak pernah doa gitu. Ke gereja blong-blong gitu. Ngamuan gitu. Kita tidak pede. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda dengan pede akan berkata, kita butuh juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Tuntun anak kita percaya Yesus. Amin. Saya rindu jemaat Tuhan. Ini jarang dikhotbahkan Ibu Bapak. Seumur saya jadi orang Kristen belum pernah ada ajakan untuk orang tua nginjili anaknya. Tapi hari ini saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di sini. Seandainya setiap orang tua ngerti hal ini, maka keluarganya pasti anak-anaknya diselamatkan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Belajar dari Hana ada 3 hal. Hal yang pertama adalah konsisten dengan imannya. Hal yang kedua adalah mengucap syukur, tidak banyak komplain dalam hidup. Dan hal yang terakhir adalah bersaksi, menceritakan tentang Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya.